Saya mulai ya untuk kita kita record siapa aja yang hadir di sini biar kelihatan. Oke. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Teman-teman sekalian, saya akan menampilkan apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Ini adalah bagian daripada SOP ya. Ini merupakan SAP, Satuan Acara Perkuliahan. Bismillah. Sekarang kita akan pelajari tentang minggu-minggu ini tentang syariah dan hukum Islam. Syariah, hukum Islam dan fikih. Syariah, hukum Islam dan fikih. Tujuannya adalah untuk memahami syariah, hukum Islam dan fikih. Kemudian tujuan instruksional khususnya memahami pengertian ketiga hukum tersebut. Materinya tentang wawasan bagaimana pengaplikasian syariah ini dalam Islam. Yang kedua tentang syahadatain. Kalau syahadatain ya, 2 kalimat syahadat. Apa fungsinya? Kenapa harus ada syahadatain? Bagaimana memahami syahadatain dan ibadah? Ya, tadinya ceramah, diskusi, penugasan. Yang ketiga tentang taharah atau kebersihan bersuci. Yang keempat tentang sholat dan permasalahannya. Yang kelima tentang zakat. Ini jalan nggak? Kebaca nggak di sana? Baca, Pak. Baca ya. Takut nggak jalan ini. Yang kelima adalah zakat dan permasalahannya. Masing-masing ada permasalahan. Gitu ya. Antara zakat pertanian dengan zakat jualan itu bagaimana bedanya? Saya jual online dengan jual langsung, apa bedanya? Ya. Puasa dan permasalahannya, gitu ya. Kemudian haji dan umroh serta permasalahannya. Yang ke-8 muamalah dan permasalahannya. Yang ke-9 mudharabah dan musyarakah, ini muamalah ya. Tadi ada muamalah secara umum, itu ada poin-poinnya tentang muamalah itu sendiri apa, jual beli, akad bukan akrad. Qardun 1, kalau banyak akrad. Qardun qadai, wakalah, salam dan sebagainya. Kaifiyah muamalah, tata cara bermuamalah dalam arti sempit dan luas. Urgensi muamalah, hikmahnya kerjasama dalam usaha, kerjasama usaha dalam Islam. Kemudian mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah kalau bahasa umumnya itu adalah investasi. Musyarakah itu investasi juga dalam sebuah syarikat. Ya. Apa itu jaminan mudharabah? Mudharabah itu menabung untuk menghasilkan uang, menabung untuk menghasilkan uang. Menanam modal juga. Hukumnya seperti apa? Apa juga faktor-faktor yang terkait dengan rukun syarat dalam mudharabah dan musyarakah. Dan yang ke-10 itu Bank Islam, Bank Muamalat Indonesia, cara menghimpun, syirkah. Ya, syirkah. Apa bedanya syirik dengan syirkah? Nah, gitu ya. Syarikah itu koperasi atau konsinyasi atau korporasi. Ya. Apa keunggulan Bank Islam dibandingkan bank konvensional? Nanti kita bahas. Yang ke-11 itu munakahat dan permasalahannya, masalah nikah. Ya, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi bagian dari keluarga, bagaimana hukum rukun tetangga dan sebagainya. Kemudian yang ke-12 adalah talak. Setelah nikah baru talak, cerai. Ya. Bagaimana memahami perceraian? Kenapa boleh cerai? Apa itu khulu?
Apa itu rujuk? Apa itu iddah? Ya, nanti kita bahas tentang iddah. Yang ke-8 adalah faraid. Tadi yang ke-7 ya. 8 adalah faraid atau waris. Fardu, ya. Pengertian waris, dasar hukum waris, sebab waris, jul furud, dan jul aud. Ya. Jul furud itu siapa sih yang mendapatkan faraid? Aud itu digimanakan? Ya. Kemudian sebab tidak mendapatkan waris kenapa? Mahjub, ya. Kemudian yang ke-14 adalah bagian waris dan kaidah berhitungnya. Nanti ada tata cara menghitungnya ya. Kemudian jinayah. Jinayah itu kriminal, crime bahasa Inggrisnya. Apa hukumnya? Apa itu jinayah? Apa itu kisos? Kisos itu hukum pancung. Apa itu diat? Ya. Diat itu mengganti semacam denda untuk mengganti hukuman. Macam-macam hukuman pengganti, jinayah penganiayaan, hudud, qadzaf, ya, qadzaf. Nah, yang terakhir hudud. Hudud itu adalah hukuman, ya, hukuman pencurian, perampokan, pembuktian, dan hukum. Pembuktian itu adalah saksi, persaksian ya. Hudud, jinayah pencucian, gangguan di jalan, merampok tuh, copet, rampok, ya, jihad, takzir. Takzir itu pengurangan hukuman. Oke. Metodenya semuanya ceramah, diskusi, penugasan. Ceramah, diskusi, penugasan. Hampir setiap pertemuan itu kita akan ceramah, diskusi, dan penugasan. Ini beberapa beberapa rujukan. Kalau mau silakan dicari saja, banyak yang online saya kirim ke mana? Kirim ke grup ya. rujukan silakan dibaca. Baik, itu saja pertemuan kita pada bukan pada hari ini. Pada hari ini kita berlanjut nanti tentang apa itu hukum Islam, apa itu fikih, apa itu syariah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Enak ya kuliahnya, nggak ada pertanyaan, diem aja. Hah? Terlalu susah nih Pak Sutisna. Bentar, saya ambilkan satu slide lagi. Jika tidak ada pertanyaan, boleh bertanya langsung, boleh juga bertanya ke mana? Ke whiteboard. Siapa itu? Apa itu? Oke. Baik, saya share untuk pertemuan pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Share screen. Oke, tentang syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah secara bahasa artinya adalah jalan menuju mata air. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, sehingga syariah merupakan jalan menuju sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberikan petunjuk bagi setiap manusia. Itulah syariah. Ya. Jadi secara fikih, secara bahasa, syariah itu adalah jalan syariatun. Itulah jalan menuju mata air, jalan menuju kehidupan. Gitu. Walaupun di dalamnya ada kematian, tapi kematian untuk kehidupan. Kalau dalam Quran sebutnya wafil qisasi hayatun. Di dalam kisos, di dalam membunuh seseorang yang bersalah itu adalah kehidupan. Kenapa? Karena orang yang membunuh itu akan mendapatkan ganjarannya, yaitu dibunuh. Maka orang yang akan melihat akan menjadi i'tibar, akan menjadi perbandingan, akan menjadi contoh. Kalau aku membunuh, aku dibunuh, maka aku jangan sampai membunuh. Maka ketika orang dikasih contoh dengan kisos,
dikasih i'tibar, dikasih efek jera, orang berpikir dua kali mau membunuh orang lain karena akan dibunuh. Nah, maka dengan dibunuhnya seseorang sebagai contoh, maka yang lain tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan, maka ada kehidupan. Gitu ya. Yang kedua fikih. Fikih bisa diartikan sebagai pemahaman. Al-fiqhu wa al-fahmu, ya. Pemahaman terhadap nas Al-Qur'an dan hadis yang tentu sudah tidak identik lagi dengan nas itu sendiri, sehingga nilai kebenarannya bersifat relatif, tidak mutlak. Jadi fikih itu tidak mutlak, tidak harus seperti Al-Qur'an. Fikih itu bisa berbeda-beda. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Hambali begini, ya. Itu fikih. Gitu. Jadi kebenarannya bersifat relatif sesuai dengan keadaan. Kalau kita tidak bisa sholat di jalan, maka kita bisa melakukan rukhsah, yaitu jama', ya, sholat jama'. Apa hubungan antara syariah dengan fikih? Syariah identik dengan wahyu Allah, fikih adalah produk fuqaha. Syariah itu ketentuan Allah. Contohnya sholat. Zuhur 4 rakaat itu ketentuan Allah. Tapi fikih adalah produk fuqaha atau mujtahid. Fikihnya sholat zuhur itu dengan cara berjamaah atau dengan cara sendiri atau dijama atau qashar dan sebagainya. Ya, itu fuqaha yang memproduk, ya, yang mengambil kesimpulan. Syariah memiliki kebenaran mutlak. Syariah seperti wajib sholat wajib. Fikih produk memiliki kebenaran relatif, zonni, bersifat perkiraan. Bukan berarti salah, tapi mengikuti apa yang biasa Rasulullah lakukan. Ketiga, C, syariah adalah sasaran untuk dipahami. Fikih proses upaya memahami syariah. Jadi fikih ini adalah sebuah proses upaya untuk memahami syariah itu sendiri, karena ada syariah yang tidak bisa dipahami. Contohnya syariahnya tentang makanan haram babi. Kenapa babi haram? Nah, dengan cara fikih lah orang belajarnya. Karena babi mengandung ini, mengandung itu dan sebagainya. Ya. Syariah itu sasaran, fikih itu proses. Syariah tidak akan berubah, fikih bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan waktu. Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi dijama, bisa jadi dikosor, gitu ya. Sementara syariah tidak akan berubah selamanya. Jadi sejak zaman dulu yang namanya babi itu haram. Sejak zaman dulu yang namanya orang beribadah itu dengan cara sholat. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, bahkan Nabi Adam pun sholat. Ya, pembuat syariah adalah Allah, pembuat fikih adalah fuqaha. Itu sama seperti yang A, ya, pembuatnya. Hukum Islam. Nah, tadi kan ada syariah, ada fikih, ada hukum Islam. Istilah lain yang sering digunakan yang erat kaitannya dengan kedua istilah di atas adalah hukum Islam. Istilah terakhir ini muncul belakangan, walaupun istilah ini berasal dari bahasa Arab. Namun literatur berbahasa Arab jarang ditemukan. Ya, seperti al-hukum al-islami itu nggak ada gitu. Namanya fikih atau syariah. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan istilah Indonesia identik dengan Islamic law dalam bahasa Inggris. Islamic law itu sama dengan syariah itu sendiri, gitu ya. Islamic law itu atau hukum Islam itu bermakna dua, bisa jadi fikih, bisa jadi syariah. Saya ulang ya, hukum Islam itu bisa jadi dua, bisa jadi fikih, bisa jadi syariah. Kapan dikatakan fikih? Dikatakan fikih ketika berhubungan dengan praktek. Apa hukumnya? Ya, mah curhat dong. Iya dong. Apa hukumnya? Gitu kan? Apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Itu fikih pertanyaannya. Tapi kalau hukum Islam yang bermakna syariah itu berbicara tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an yang sifatnya mutlak, nyata, asli, murni. Nah, itu hukum Islam yang bermakna syariah. Maka hukum yang diterapkan dalam sebuah aturan yang mutlak, dalam sebuah aturan yang absolut, menjadi aturan bersama, menjadi hukum bersama, contohnya di Aceh, itu menjadi hukum Islam yang bersifat syariah. Makanya kalau undang-undang disebutnya biasanya juga disebut dengan undang-undang syariah gitu. Bang syariah. Gitu. Oke, lanjut ya. Dalam wacana keislaman Indonesia, istilah hukum Islam kadang dimaknai berbeda. Satu waktu hukum Islam berarti syariah, di waktu yang lain hukum Islam fikih.
Meskipun demikian istilah hukum Islam biasanya digunakan untuk bermakna fikih, bukan syariah. Tuh. Ya. Tapi satu negara yang melaksanakan hukum Islam disebut dengan negara yang syar'i. Tuh. Bingung juga. Jadi bisa jadi hukum Islam itu bermakna fikih, bisa jadi bermakna syariah. Tidak mutlak. Kenapa? Karena hukum Islam bukan berasal dari bahasa Arab. Yang berasal dari bahasa Arab adalah fikih dan syariah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Saya yang tanya ya. Lu. Revi Darmawan. Nyalakan HP-nya. Revi, Aas, Aisyah. Wah, pada tidur semua nih. Maslah, kalau gini mah udahan aja lah. Atau nggak nyambung nih kali. Jadi apa? Buat nyamuk nih. Pada nggak ada. Ada radar? Iya, Pak. Nah, cuman ada radar, yang hidup yang lain pada mati. Aas nggak ada. Apa artinya fikih? Apa ada radarnya fikih? Ini adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat Pemahaman. Kalau syariah apa artinya? kalau syariah itu komponen ajaran Islam yang Jalan menuju mana mata gitu. air. Ya. Ingat tuh. Jadi fikih artinya? Fikih artinya? Pemahaman. Pemahaman. Bagus. Saya tak, Asta. Tia Saputri. Kalau syariah artinya? Jalan menuju mata air atau Jalan sumber menuju. kehidupan manusia. Pintar. Mantap. Nah, gitu. Oke. Makasih, Tia. Dilanjut nggak nih? Atau udah sampai sini aja? Gampang kok. Nanti saya tinggal sebar, baca sendiri-sendiri, diuji, dan dijawab, dapat nilai A. Kan enak aja kayak gitu kan? Tapi Anda tidak akan kenal saya. Anda nggak akan ketemu sentuhan dosen kalau nggak ada memperhatikan gitu. Kemarin nilai PAI 1 bagus-bagus semuanya. Alhamdulillah yang bagus. Yang nggak bagus ya yarhamukallah. Gitu. Oke. Mudah-mudahan sampai akhir nanti sama saya. Itu LMS-nya belum jalan ya, belum aktif ya. Nanti daftar hadirnya tolong dicatat ya. Daftar hadirnya muncul kok di saya nanti. Iyalah kalau gitu mah nanti saya share aja materinya biar bisa kita lihat materinya seperti apa, dibaca saja. Nanti gampang-gampangannya setiap kali satu paragraf kita buat satu soal, satu paragraf satu soal. Bukan saya nggak mau ngajar ya. Jujur aja nih, saya lagi flu, lagi nggak enak badan, Jadi salam kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan pada sehat semuanya, jangan kena COVID, jangan sakit, makan yang enak, tidur yang nyenyak. Oke? Udah itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti materinya saya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.